Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdana Fiat Roshida, dosen program studi hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Fokus keilmuan saya adalah kajian wilayah Jepang dengan peminatan politik dan budaya di media. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar mata kuliah kajian kawasan dalam HI dengan topik Understanding East Asia, Demographic Issues and Policies. Indikator pencapaian pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami isu-isu demografis di Asia Timur dan bagaimana respon negara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui kebijakan dalam dan luar negeri. Hal ini sesuai dengan pencapaian di CPL nomor 3, yaitu mahasiswa dapat memahami konsep teori dan metodologi hubungan internasional, serta sub CPMK nomor 3, yaitu memahami teori dan konsep dalam menganalisis dinamika konflik atau isu di suatu kawasan. Demikian perkenalan dari saya, mari kita lanjutkan ke proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat meskipun udara Malang belakangan tambah dingin ya. Nah, ini makanya ada yang pakai jaket ya. Jujur saja kemarin saya cek suhu sudah 18, 19, 20 derajat. Hati-hati, tolong jaga kesehatan ya. Baik, teman-teman, mari kita mulai kelas pada siang hari ini dengan bacaan basmalah dan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik. Teman-teman, jadi kita sekarang ada di materi ke-7 ya. Jadi Understanding East Asia, Demographic Issues and Policies. Sebelum kita mulai, teman-teman ada yang tahu nggak Asia Timur itu kira-kira negaranya apa aja? Ada yang tahu? Apa? Cina, Jepang, ya? Korea Selatan. Cina, Jepang, Korea Selatan. Apa? Korea Utara, terus Taiwan, apa lagi? Hong Kong, belum. Jepang sudah. Ada yang mau menyebut Mongolia? Mongol. Oke. Nah, kira-kira sudah tahu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menyebutkan Asia Timur, kira-kira nih, apa sih imajinasi kalian tentang Asia Timur itu? Teknologi, terus budaya, apa lagi? Minyak. Wah, minyak di Asia Timur. Nggak salah sih, ada sebetulnya. Apa lagi? Biasanya budaya ya, apa aja? Anime, kemudian K-pop. Nah, oke, boleh tahu nggak di sini yang K-popers? Angkat tangan. Nggak apa-apa. Boleh. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Banyak yang K-popers. Ada yang J-popers atau Wibu? Oh, nggak ada yang ngaku ya kalau Wibu. Ada, nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa memahami suatu wilayah berdasarkan budaya populer. Nah, saya jadi ingat ya, sedikit kembali ke masa lalu ya. Sebagai anak tahun 90-an ya, kami memang dibesarkan dengan budaya populer Jepang ya. Jadi setiap hari Minggu pagi ada tuh dari Ultraman, Power Rangers, Ninja Hattori, Doraemon ya. Jadi bagi kami tahun 90-an nggak ada opsi lain selain menjadi wibu seperti itu ya. Nah, berbeda dengan Gen Z sekarang ya, yang opsinya sudah ada lagi, yaitu menjadi K-popers karena Hallyu sudah populer semenjak tahun mungkin 2005-an gitu ya, dan semakin populer pasca 2010 seperti ini ya. It's okay. Jadi kita akan melihat dulu mengenai East Asia atau Asia Timur ya. Ini saya ambil peta kuno gitu yang ada di Freemanpedia. Kalau Anda melihat Asia Timur ya, itu
Ada China, ya, Jepang, kemudian Korea Utara, Korea Selatan, ya, Taiwan di bawah. Nah, dulu banget ada yang namanya Silk Road. Apa itu Silk Road? Jalur sutra. Ada yang tahu jalur sutra itu apa? Jalur perdagangan. Silk Road itu lewat darat atau lewat laut? Laut atau darat? Dua-duanya bisa sebetulnya ya. Namun zaman dulu banget ya yang lebih sering itu adalah di jalur darat. Teman-teman bisa melihat peta yang ada di sini ya. Ini bagaimana Silk Road atau jalur sutra itu menghubungkan antara Cina, ini di Hangzhou, ini wilayah pesisir sekarang ya kalau kita ngomong ya, sehingga ke Eropa. Nah, efeknya apa? Teman-teman kalau melihat bagaimana akulturasi budaya Cina, kemudian bagaimana produk-produk Turki ataupun Asia Tengah itu agak somehow ya, agak-agak mirip dengan Asia Timur. Salah satunya teman-teman mungkin pernah tahu keramik Cina yang biru, ada putihnya, tahu ya? Nah, itu sebetulnya mengalami akulturasi budaya dari Cina dan juga Turki. Kemudian karpet-karpet yang bagus-bagus biasanya kan dari Turki. Nah, itu ternyata bahan bakunya juga banyak dari Cina yang kemudian desainnya dari Turki seperti itu. Sebenarnya sangat menarik ya kalau berbicara mengenai perdagangan internasional. Dan teman-teman juga bisa melihat di jalur yang hijau ini ya, ini adalah jalur sutra versi laut. Jadi perdagangan internasional di masa itu memang sudah dilakukan melalui jalur darat dan juga laut. Nah, seiring berkembangnya zaman gitu ya, kita bisa melihat bahwa eh, peta itu akan berubah. Kalau kita melihat bahwa zaman dulu ya Asia Timur itu selalu berbentuk kerajaan, ya enggak? Kalau Cina kita kenal sebagai dinasti, ya ada dinasti Qin, dinasti Ming, dinasti Yan dan sejenisnya. Cina baru menjadi sebuah negara republik yang merdeka pada tahun, ada yang tahu? Revolusi Cina pertama di era tahun 1928 dengan pemimpinnya adalah Sun Yat-sen. Pernah dengar Sun Yat-sen? Pernah. Nah, beliau salah satu tokoh ya yang sangat kekeh memperjuangkan persatuan pada masyarakat Cina di tahun itu. Sedangkan kalau kita melihat Jepang, itu bentuknya juga kekaisaran ya, namun sistemnya adalah keshogunan. Bukan shogun motor ya teman-teman ya. Nah, shogun itu apa sih? Pendekar. Apa lagi shogun? Prajurit, betul. Jadi berbasis militer. Ya, jadi pernah tahu ada jenderal Jepang yang sangat tinggi gitulah ya. Nah, itu kita sebut shogun. Kaisarnya ada, tapi untuk melakukan kebijakan di jenderal militer seperti itu ya. Impact-nya terhadap dunia internasional, Jepang sering sekali melakukan aneksasi gitu ya untuk mendapatkan wilayah baru. Nah, sedangkan yang Korea dia berbentuk kerajaan. Ya, nanti ada era Goryeo dan yang paling populer adalah di era Joseon. Nah, seiring berjalannya waktu juga wilayah Asia Timur itu juga berkembang teman-teman ya dari Mongol, China, South and North Korea, Japan, and Taiwan. Tapi fokus pada kita hari ini adalah di three big countries, yaitu Korea Selatan, Jepang, dan juga China. Baik, karena tema kita adalah demografi, jadi kita akan membahas kenapa sih demografi ini menjadi masalah penting. Oke, kenapa menjadi penting? Kenapa demografi itu penting? Kenapa populasi itu penting bagi sebuah negara? Kira-kira kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Karena populasi mempengaruhi ekonomi. Hai, so des, betul sekali ya. Jadi populasi akan mempengaruhi ekonomi suatu negara. Selain ekonomi juga akan mempengaruhi politik ya dan juga militer maupun pertahanan.
Kita coba bandingkan data. Di sini ada 3 negara besar ya, China, Japan, and South Korea. Anda bisa melihat bahwa jumlah populasi, ya ini saya ambil dari World Meters per hari ini, bahwa populasi di China adalah 1,4 miliar. Coba Anda bayangkan 1,4 miliar itu padatnya kayak gimana. Ya, tapi negaranya besar. Oke, dan China menduduki posisi nomor 2 sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia per hari ini. Nah, selanjutnya Anda bisa melihat bahwa Jepang populasinya 123 juta. Ya, hampir kurang dari separuh populasi kita. Ya. Nah, dia menempati di posisi 12. Dan Korea Selatan justru lebih sedikit lagi, ya. Berapa? 51 juta dan secara global berada di ranking 29. Apa yang bisa kita lihat dari sini, teman-teman? Kalau kita melihat demografi, 3 negara ini ada yang populasinya banyak, ada yang sedikit. Nah, dan ini cukup unik karena ketiga negara ini memiliki satu persamaan, di mana ekonominya itu bagus sekali. Nah, bagus sekali ya, teman-teman bisa tahu, Anda bisa cek GDP setiap negara. Berapa GDP-nya? Berapa rate kebahagiaannya? Berapa rate kemakmuran suatu masyarakatnya? Itu ya teman-teman ya. Nah, ternyata mereka ini memiliki satu masalah yang sama terkait demografi. Jadi, nah ternyata ini menjadi masalah demografi di wilayah Asia Timur. Mereka punya 2 masalah, yaitu aging society dan decline population. Apa itu aging society? Di mana suatu masyarakat itu usianya banyak yang lebih tua atau di atas usia produktif. Itu posisi atau proporsinya jauh lebih banyak daripada masyarakat produktif. Impact-nya apa kira-kira? karena yang mengisi kekosongan tersebut kan padatnya tidak ada. Betul. Jadi menghambat sebuah ekonomi politik suatu negara karena salah satunya aktivitas ekonominya terhambat. Kenapa? Coba kita cek. Teman-teman tahu pendapatan negara terbesar dari mana? Pajak. Pajak itu diperoleh dari masyarakat yang masih bekerja, produktif kan? Nah, kalau jumlah masyarakat produktifnya sedikit, kira-kira penerimaan pajaknya banyak apa sedikit? Sedikit. Sehingga kenapa pentingnya populasi di suatu negara itu akan mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu negara. Nah, masalahnya di 3 negara ini, teman-teman bisa melihat di Jepang 29% populasi itu di atas 65 tahun. Nah, karena saya backgroundnya studi Jepang ya, 65 tahun itu sudah direvisi ya di tahun 2018. Jadi zaman dulu usia pensiun di Jepang itu 60 tahun. Di Indonesia ada yang tahu berapa? 55 untuk swasta. Ya. Loh, tapi kok ada dosen saya yang sudah 60, 70? Ya, itu beda karena dosen semakin tinggi jenjang studinya, masa pensiunnya juga bisa diperpanjang. Tapi apakah di sektor swasta bisa? Belum tentu. Tidak semuanya punya kualifikasi seperti itu. Nah, kita bisa melihat di Jepang bagaimana di tahun 2018 itu undang-undang sengaja direvisi untuk memperpanjang usia pensiun yang awalnya 60 menjadi 65. Anda bisa bayangkan nggak usia 65 tahun itu masih harus bekerja keras. Menjadi petani misal, kerja di las, berat nggak?
berat. Karena Jepang sekarang itu banyak sekali bekerja di sektor informal. Bayangkan kayak kakek-kakek menjadi kasir di kayak Indomaret, Alfamart ya, di Lawson atau Family Mart, susah nggak? Susah, susah sekali teman-teman ya. Nah, ini menjadi masalah penting dan jangan lupa pajak dari mereka sebagai pekerja informal juga tidak sebesar pajak dari pekerja formal yang bekerja di perusahaan. Rasio pajaknya akan berkurang. Susah lagi, masalah lagi kan. Nah, di Cina juga sama teman-teman, mulai populasinya berkurang itu pasca 2000 pasca tahun 80-an ya. Ketika ada kebijakan one child policy. Ada yang tahu kebijakan satu anak? Ada yang tahu one child policy? Apa? Anak. Kalau di Indonesia dulu kita punya KB ya di tahun 90-an kalau nggak salah ya. Kalau di Cina dulu itu di tahun 70-80-an populasi Cina itu sudah tinggi sekali. Sehingga pemerintah merasa paham gitu ya bahwa kondisi demografi, kondisi sosial masyarakatnya yang saat itu tidak terlalu banyak lapangan kerja, mereka itu membuat kebijakan bahwa setiap pasangan ya, setiap keluarga itu anaknya cukup satu. Karena ada rebutan sumber daya alam. Tanahnya segitu, lapangan kerjanya terbatas, tapi populasinya tambah banyak. Apa yang terjadi? Rebutan lahan. Ya, banyak kelaparan, kemiskinan, akhirnya dibatasinlah anak itu ya, kelahiran anak. Nah, masyarakatnya kembali lagi ya jauh lebih maju memikirkannya ya. Apa yang mereka lakukan dalam hal ini masyarakat? Mereka berupaya untuk melakukan program bayi tabung ya atau bayi kembar. Sehingga bagi masyarakat Cina yang punya identitas ataupun semacam pandangan hidup mengenai banyak anak banyak rezeki ya, di Cina kan seperti itu ya. Nah, itu sekali lahir bisa banyak yang nggak 10 juga ya, tapi bisa kembar 2, 3, 4 seperti itu ya, banyak. Nah, kemudian di saat itu juga teman-teman, ketika ekonomi China itu maju, ternyata ya ini juga menimbulkan masalah. Semakin tahun tahun 2000-an ekonomi China itu peak. Awalnya sosialis tapi spiritnya kapitalis. Persaingan kerja semakin ketat. Ya, dampaknya apa, teman-teman? Orang-orang jadi malas menikah, tekanannya tinggi, biaya hidup mahal. Apa yang dilakukan? Nikah nggak? Kalau kalian di posisi seperti itu, sekarang aja ya, cari lapangan kerja susah. Mau nikah nggak? Nggak. Ya, itu yang sudah dipikirkan orang-orang di Asia Timur. Nah, pada akhirnya yang dirugikan siapa? Negara, ya kan? Nah, ini nanti akan melahirkan kebijakan baru, ya, penghapusan one child policy, ya nanti. Nah, oke, di Korea Selatan kita melihat, ya, di data tadi, ya, Anda melihat bahwa penurunan angka kelahiran itu tinggi, jauh lebih tinggi daripada di Jepang, teman-teman. Kalau di Jepang masih 1,2 kalau nggak salah ya, tadi saya cek. Sedangkan di South Korea itu 0,7. Bahkan angka satu aja nggak ada teman-teman. Berarti potensi orang tidak menikah atau tidak punya anak cukup tinggi, iya nggak? Kalau satu berarti pasutri menikah masih punya anak. Kalau 0,7 satu aja nggak ada. Nah, ini karena mengancam dunia ya, mengancam negara, akhirnya pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan. Ada kebijakan domestik dan ada kebijakan luar negeri. Bisa dipahami ya, karena masalah ini penting sekali bagi tiga negara ini. Nah, Anda bisa lihat ya, ada beberapa kebijakan yang dilakukan di setiap negara. Di Jepang misalnya ya, ada Womenomics, digagas tahun 2013 oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe ya, yang sekarang sudah meninggal.
eh, berupaya untuk memberikan kesempatan kerja pada perempuan. Loh, kenapa sensei? Emangnya perempuan nggak boleh kerja? Kira-kira boleh nggak? Boleh. Permasalahannya ada kesenjangan di dunia kerja bagi perempuan di Jepang. Enggak cuma di Jepang, tapi di Korea Selatan dan juga China. Gaji perempuan, ya, kalau kita berbicara di level perusahaan, itu dengan posisi yang sama, itu 40% lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya, masnya dan mbak-mbaknya sama-sama manajer, bebannya sama-sama berat, tapi gajinya 40% lebih rendah. Mau nggak? Nggak mau kan? Itu. Selanjutnya, ada juga nih di sektor politik misalnya, partisipasi perempuan di DPR ya itu cuma sedikit, nggak ada 5%, cuma 1,2%. Dan yang Shinzo Abe kerja adalah bagaimana perempuan bisa berpartisipasi di level politik dengan mencapai target 5% pada tahun 2030. Tercapai nggak? Belum. Sejauh ini baru 2%. Ya, selanjutnya di sini ada memberikan allowance ya atau tunjangan lahiran ya dan juga tunjangan untuk pernikahan kelahiran ya dan beberapa itu memberikan tunjangan di childcare. Kalau kita ngomong daycare, anak satu tunjangannya sekitar 100.000 yen, 120-an ya. Anak kedua nanti akan ada tunjangan plus ya 150.000 yen per bulan. Nah, ini cukup bagus ya, maksudnya Jepang ekonominya lagi stagnan. Dengan adanya tunjangan dari pemerintah, maka harapannya adalah ibu-ibu bekerja, kemudian pasutri yang keduanya bekerja, itu bisa terbantu ya, berkurang bebannya secara ekonomi. Dan ini juga sama, nggak cuma di Jepang aja, tapi di China dan Korea Selatan juga menerapkan hal yang sama. Bedanya apa? Di nominal ya sesuai dengan kurs masing-masing. Dan juga kalau untuk di Cina dan Jepang, mereka juga mereformasi sistem kesehatan dan juga sistem pensiunan. Jadi dana pensiun, dana kesehatan itu diberikan kepada masyarakat ya bagi para pekerja dengan jumlah yang sedikit lebih besar. Hai, dan ini ada new capitalism tax ya, yang di dalam negeri di Jepang itu ya. Jadi di eranya Prime Minister Fumio Kishida, mantan ya, mohon maaf ya, di tahun kemarin barusan lengser. New capitalism tax itu adalah bagaimana memanfaatkan tax yang diperoleh dari masyarakat atau pekerja-pekerja di Jepang itu dialokasikan untuk memberikan tunjangan pada ini childbearing and child rearing support. Jadi masyarakat bekerja susah payah nih, teksnya diambil, kemudian didistribusikan dengan tujuan utama berupa tunjangan maternity ya dan tunjangan kelahiran ataupun tunjangan pernikahan. Kalau kita kan berbeda ya, di suatu negara kadang untuk infrastruktur, untuk apalagi kebanyakan infrastruktur ya. Kalau di sana enggak, untuk ke uh, ini ya mengatasi masalah kelahiran seperti itu. Dan ini yang unik terakhir ya, ada membentuk Ministry of Loneliness. Agak aneh ya, tapi ini terjadi teman-teman. Saya waktu itu sempat research ya, penelitian saya diterbitkan di Prosidi, ada Challenging Minister of Loneliness ya. Jadi bagaimana strategi pemerintah Jepang untuk merespon woman suicide penjabat, perempuan yang bunuh diri. Ternyata kenapa perempuan bunuh diri itu ternyata alasannya tidak kuat secara ekonomi dan juga sosial. Jadi perempuan itu punya beban ganda, teman-teman. Ya, sudah dipaksa bekerja, ya, kemudian ada juga yang tidak mau menikah karena mengalami bullying di masyarakat dan sejenisnya. Akhirnya yang dilakukan adalah bunuh diri. Dan jumlah perempuan yang bunuh diri itu cukup tinggi, menjadi masalah juga bagi pemerintah Jepang, sehingga dicetuskan membuat Minister of Loneliness. Jalan nggak? Sekarang tidak. Emang Ministry of Loneliness isinya apa?
lebih sering adalah pelayanan hotline ya, konseling secara online gitulah ya. Untuk ya namanya konseling itu seperti itu ya teman-teman ya, supaya dipupuk gitu ya. Kenapa hidupmu kenapa merana dan sejenisnya. Sehingga mereka merasa tidak sendirian. Harapannya sih memang berupaya supaya mereka menikah. Nah, oke, kemudian yang foreign policy teman-teman, eh, yang paling sering kelihatan adalah open immigration, di mana itu mereka negara-negara ini membuat kerjasama ya dengan beberapa negara, terutama di negara berkembang, untuk mengirim tenaga kerja. Oke, jadi teman-teman sering ya mendengar banyak TKI di sana, di sini gitu ya. Nah, itu mereka banyak yang dikirim ke Jepang dan juga mana ini South Korea ya untuk menjadi biasanya caregiver. Sering ya di sekitar Anda ya mengirim tenaga perawat ke Jepang atau South Korea. Bukan Kamboja ya, Kak ya. Itu nanti beda isu ya. Dan bagaimana ini dalam lensa HI bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan dengan liberalisasi ekonomi. Oh ya, liberalisasi ekonomi. Kalau katanya Joseph Nye, dia berupaya membuka market yang lebih luas, membuka pasar lebih luas. Kepada siapa? Negara-negara lain. Salah satunya di negara berkembang, Asia Tenggara. Tadi saya menyebutkan ada pengiriman tenaga kerja yang paling diminati sekarang caregiver. Kalau di Jepang ada 20 skema ini ya teman-teman ya, skema pekerjaan yang diminati, pengelasan, hospitality, dan sejenisnya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dalam konsep liberalisme, masalah demografi itu justru menjadi berkah. Ya, jadi semacam blessing in disguise gitulah ya. Masalah demografi akan selesai ya, harapannya bisa selesai dengan beberapa kebijakan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Karena apa? Ya, kembali lagi negara-negara di sini ya itu berharap bisa meningkatkan produktivitas ekonomi melalui kerjasama multilateral maupun bilateral. Jadi ada beberapa negara, ya, di tiga negara ini terutama berupaya mendiversifikasikan pekerjaan-pekerjaan yang mana itu bisa dilakukan dengan AI. Tapi yang paling utama adalah labor diplomasi. Sehingga ini akan berpengaruh di penelitian-penelitian di masa depan ya. Ya, nggak cuma masa depan aja, belakangan dan di masa depan sejauh ini tidak ada cara lain selain labor diplomasi. Ya, yang dianggap paling pragmatis saat ini. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua? Baik, kalau kita tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan dengan kuis seperti ini. Setelah ini ya, maksud saya tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.